6 laskar FPI sudah. 6 pemuda hebat yang menukar nyawanya demi untuk melindungi gurunya Al Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Mereka nggak mati begitu saja. Mereka pemuda istimewa. Mereka punya yang namanya apa? Yang namanya daripada keistimewaan dari Allah Ta'ala. Apa itu? Mereka bisa diberikan izin oleh Allah, bisa memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya, saudara. Masya Allah, mudah-mudahan anak-anak kita jadi pejuang. Mudah-mudahan semua suami-suami kita jadi pejuang. Amin ya Rabbal. Waktu malam kejadian, 6 laskar ini pamitan sama orang tuanya dan minta doa. Kemudian orang tuanya bilang mau doa apa? Apa kata orang tuanya? Orang tuanya bilang, daripada anaknya bilang mau doa apa nak? Apa kata si anak? Semua 6-6 nih, nggak pakai janjian nih. 6-6-nya bilang, bu doain saya malam ini mati syahid bu. 6-6-nya sudah. Baik. Yang kedua, ada salah satu laskar yang syahid. Kebiasaannya dia, ini namanya Andi. Ini Andi biasanya suka bangunin ibunya tahajud tengah malam. Itu termasuk daripada keseharian dia. Dia suka bangun, bu tahajud bu, ayo. Anda tahu ibunya cerita, hampir setiap malam saya dengar dengan jelas anak saya bangunin saya untuk tahajud, padahal anaknya sudah wafat, saudara. Anaknya udah wafat, tapi anaknya masih bangunin ibunya. Masya. Begitu Allah muliakan para 6 syuhada ini, saudara. Kemudian 6 syuhada ini belum ada yang kawin, belum ada yang nikah. Dan ada salah satu orang mimpi setiap malam berturut-turut selama 6 hari. Yang dimimpikan, saudara, setiap mimpinya si syuhada ini melaksanakan pernikahan yang super mewah. 6-6-nya menikah dengan super mewah di setiap malam dimimpikan, saudara. Masya Allah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perlu disampaikan juga, Nabi juga bilang, Nabi bilang apa? Man mata ala hubbi al Muhammad mata syahidan. Siapa orang yang mati membawa cinta, berjuang mempertahankan cintanya kepada keluarga baginda Nabi Muhammad, dipastikan mati dalam keadaan syahid. Ada namanya Ibn Muljam. Ini orang munafik nih, Ibn Muljam nih. Apal Quran, baca Quran itu udah hatam gak kehitung, saudara, saking banyaknya. Apal Quran dia baca Qurannya udah gak kehitung, tapi mati dalam keadaan murtad, dalam keadaan dibenci oleh Allah Ta'ala, dalam keadaan dimurkai oleh Allah Ta'ala. Karena Ibn Muljam benci sama keluarga Nabi Muhammad, dia yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bacaan Qurannya gak kepake, saudara. Bacaan Qurannya gak kepake. Tuh Ibn Muljam baca Quran lancar, fasih, nggak kepake, nggak berdampak apapun, nggak bisa nyelamatin dia. Karena apa? Karena dia benci terhadap keluarga Nabi Muhammad. Apalagi yang baca doa pakai bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Arab. Jangan mentang-mentang, oh masukin umat Islam 150 orang katanya, kemudian oh ini orang bangun masjid, nggak kepake kalau benci sama keluarga Nabi Muhammad. Tapi saya cinta sama keluarga Nabi yang lain, walaupun saya benci kepada Habib Rizik, itu jadi masalah. Nabi suruh kita mencintai Ahlul Bait siapapun, semasih mereka keturunan baginda Nabi Muhammad. Satu saja yang dibenci, sama saja dia membenci seluruh para habaib, saudara. Nah itu yang harus dipahami baik-baik. Ibn Muljam mati dalam keadaan kafir karena benci keluarga Nabi Muhammad. Tapi kita lihat, saudara-saudara sekalian, bagaimana 6 laskar daripada FPI, mereka mati bawa cinta kepada baginda Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. 6 pemuda hebat, 6 pemuda pilihan, 6 pemuda istimewa yang mereka tukar nyawanya untuk semata-mata menyelamatkan zuriat baginda Nabi Muhammad. Sehingga Allah menyatakan apa? Wala tahsabanalladzi qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu berpikir orang-orang yang mati di jalan Allah mereka mati begitu saja. Enggak, kata Allah. Akan tetapi mereka hidup abadi di sisi Tuhan mereka dan diberikan rezeki yang khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6 laskar FPI, sudah. 6 pemuda hebat yang menukar nyawanya demi untuk melindungi gurunya Al Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Mereka nggak mati begitu saja.
Mereka pemuda istimewa. Mereka punya yang namanya apa? Yang namanya daripada keistimewaan dari Allah Ta'ala. Apa itu? Mereka bisa diberikan izin oleh Allah, bisa memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya, saudara. Masya Allah, mudah-mudahan anak-anak kita jadi pejuang. Mudah-mudahan semua suami-suami kita jadi pejuang. Amin ya Rabbal. 6 laskar syuhada. Perhatikan baik-baik. Saya mendapatkan daripada cerita ini dari menantu Habib Rizik Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Attas, yang mana menantu Habib Rizik ini, Habib Muhammad, mendapatkan cerita dari orang-orang yang bermimpi, yang terkait, bukan kata orang, tapi langsung dari orang-orang yang terkait, saudara. Baik, yang pertama, ada salah satu laskar yang wafat menjadi syahid, namanya Ambon. Itu nama panggilannya. Di dalam mimpi saudaranya, ini saudaranya mimpi nih. Di dalam mimpinya, dia ngelihat Ambon itu punya rumah yang gede luar biasa. Saking besarnya rumahnya, itu kolam berenangnya puluhan. Anda kalau main ke tempat orang-orang kaya, itu kolam berenang rumahnya orang kaya mau segede apapun paling 2-3 biji. Paling 2 kolam berenangnya. Tapi ini Ambon punya rumah saking gedenya, kolam berenangnya puluhan. Bahkan ketika Ambon buka pintu, nih si saudara pengen masuk berkunjung, buka pintu Ambon, ternyata Ambon di situ di dalam rumah sama ibunya, saudara. Ini tanda ibunya orang yang pertama bakal ditolong nanti sama si Ambon nih, bakal dikasih syafaat sama anaknya, saudara. Kemudian akhirnya apa? Ambon terima tamu. Tamunya bukan 1-2 orang, sekampung. Satu kampung rumahnya Ambon untuk minta doa sama Ambon, saudara. Dan Anda tahu, ini satu kampung semuanya ketampung di rumahnya. Jadi Anda pikirkan, satu kampung nih tamu-tamunya dia itu ketampung di rumahnya Ambon. Besarnya kayak gimana itu rumah, saudara? Ruang tamunya aja bisa nampung orang sekampung. Masya Allah Ta'ala kasih kedudukan beliau. Masya Allah. Baik, yang kedua, ada salah satu laskar yang syahid. Kebiasaannya dia, ini namanya Andi. Ini Andi biasanya suka bangunin ibunya tahajud tengah malam. Itu termasuk daripada keseharian dia. Dia suka bangun, Bu, tahajud Bu, ayo. Anda tahu ibunya cerita, hampir setiap malam saya dengar dengan jelas anak saya bangunin saya untuk tahajud, padahal anaknya sudah wafat, saudara. Anaknya udah wafat, tapi anaknya masih bangunin ibunya. Masya Allah. Baik, yang berikutnya. Yang berikutnya ini waktu malam kejadian, 6 laskar ini pamitan sama orang tuanya dan minta doa. Kemudian orang tuanya bilang, mau doa apa? Apa kata orang tuanya? Orang tuanya bilang, daripada anaknya bilang, mau doa apa nak? Apa kata si anak? Semua 6 nih, nggak pakai janjian nih. 6-6-nya bilang, Bu, doain saya malam ini mati syahid, Bu. 6-6-nya sudah. Kemudian ada salah satu lagi, namanya Lutfi Hakim. Kemarin ada haul akbar, haul serentak 6 syuhada se-Indonesia atas instruksi imam besar kita. Nah, Lutfi Hakim ini dibikinin haulnya juga, semua pada dibikinin haul. Dan waktu Lutfi Hakim ini dibikinin haul di kampungnya, masjid membludak, keluarga semua ikut. Anda tahu, adiknya Lutfi Hakim ini ketika mahalul qiyam, sang adik melihat dengan mata kepalanya dalam keadaan terjaga dan sadar, ternyata di depannya ada kakaknya sang syahid yang bernama Lutfi Hakim, saudara, hadir dalam maulid Nabi Muhammad. Kemudian kakaknya nengok ke belakang dan memberikan senyuman kepada adiknya. Masya Allah, begitu Allah muliakan para 6 syuhada ini, saudara. Kemudian 6 syuhada ini belum ada yang kawin, belum ada yang nikah. Dan ada salah satu orang mimpi setiap malam berturut-turut selama 6 hari. Yang dimimpikan, saudara, setiap mimpinya si syuhada ini melaksanakan pernikahan yang super mewah. 6-6-nya menikah dengan super mewah di setiap malam dimimpikan, saudara. Masya Allah, Allah Ta'ala kasih yang namanya kedudukan luar biasa. Kemudian saya dapetin cerita juga, 6 syuhada ini 5 dimakamkan di MS, di pesantren Habib Rizik.
Dan Habib Rizik memberikan daripada kesempatan. Ketika dikasih tahu, diminta oleh Habib Rizik, Anda minta ini jenazah dikubur di MS begini. Semua orang tuanya setuju. Kecuali ada yang satu, bukan nggak setuju, tapi orang tuanya minta, Beb, saya mau anak saya dikuburin di kampung saya, jadi biar kalau ziarah biar dekat. Dan Habib Rizik nggak memaksa, ya kan nggak jadi masalah. Sehingga ada 5 laskar yang dikubur di MS. 6 jenazah. Ini jenazah keluar setelah 3 hari. Anda boleh tanya kepada siapapun yang ngerti jenazah. Jenazah sehari semalam kalau misalnya nggak diurus, nggak dikubur, itu udah bau, saudara. Ini 3 hari. Jenazah baru keluar, Anda tahu darahnya masih tertetes dengan segar, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, jenazah sebelum ke MS itu disebar semua ke rumah masing-masing untuk dijalankan sholat jenazah. Nanti disolatin lagi di MS. Ketika disebar pulang ke rumah masing-masing ini jenazah, itu rumah mereka, Anda tahu ketika jenazah itu masuk dan jenazah itu keluar, itu rumah mereka harum 3 hari gak hilang-hilang, saudara. Yang kedua, ada salah satu nenek daripada syuhada, dia pengen lihat cucunya, cuman sama keluarga jangan dilihat, takut sedih, dipegang aja. Itu jenazah dipegang, saudara, sambil nangis, ya Allah kasihan cucu saya. Anda tahu tangan si nenek harumnya 3 hari nggak hilang-hilang walaupun udah dicuci berulang kali, saudara. Harum yang luar biasa. Anda bayangin syahid, yang namanya darahnya itu nggak ada bau amis sama sekali. Baunya itu bau kayak minyak misik, baunya wangi luar biasa. Kemudian ente boleh megang jenazah siapapun lagi, dipegang nggak mungkin ente punya tangan wangi. Tapi ini jenazah hanya disentuh saja, tangan neneknya wangi 3 hari walaupun sudah dicuci berulang kali. Lihat bagaimana Allah memuliakan 6 syuhada ini, saudara. Masya Allah, mudah-mudahan semangat pejuang kita para syuhada mudah-mudahan mengalir deras ada di dalam tubuh kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah, begitulah Allah memuliakan orang-orang yang mereka cinta terhadap dzurriyyah baginda Nabi Muhammad. Dan begitu juga Allah menghinakan orang-orang yang benci terhadap dzurriyyah baginda Nabi Muhammad. Nah, saudara, maka oleh sebab itu jadilah orang-orang yang cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, karena mereka keluarga Nabi adalah jembatan untuk mendapatkan cinta kakeknya, yaitu cinta baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita hidup dekat dengan keluarga Nabi, kita wafat membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah, dan kita dibangkitkan, dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin.